Inggris. Ya bebas, terserah Anda dong. Kok nanya ke saya kan bukan pelatih. Belanda. Wah, gua demen. Gua nggak terlalu peduli. Belanda. Gua Argentina. Supaya Inggris menangnya tuh, Hai semua, salam Rans Sportainment dan tentunya kita ketemu lagi di sini. Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja. Yang berbahagia karena tim jagoannya lolos. Selamat berbahagia. Inggris. Tenang. Di sini udah ada nih orang-orang yang paling ngerti bola di eranya abad ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Supriyono Prima. Bung Supri, mantap. Afis, mantap. Untuk kali ini gue menghargai bintang tamu. Gue nggak pakai jersey Inggris meskipun gue tim Inggris, tenang aja. Terlalu banyak lu sebut. Tapi nggak mau jersey, mau bendera. Inggris. Nggak bisa muter. Oke, ya. Banyak banget cerita-cerita menarik di Piala Dunia 2022 kali ini. Banyak juga kejadian-kejadian dan juga hasil-hasil yang memang untuk saat ini belum ada yang mengejutkan. Tapi sebelum kita bahas, saya mau ngingetin sama teman-teman di sini ya. Jangan lupa Rans Enthusiast. Subscribe, like, comment Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Karena kita akan selalu memberikan sesuatu yang menarik buat kalian semua. Ngomongin bola udah di sini tempatnya, jangan tempat lain lagi. Kalau tempat lain terlalu serius, kalau ini tuh ya adalah hiburannya, ada juga hadiahnya, dan ada juga yang ganteng-ganteng. Nah, ngomongin yang ganteng-ganteng nih, ada hasil yang ganteng banget. Belanda versus Amerika. Nah, itu skornya kan 3-1. Depay, Deleblin, dan juga Dumfries. Terus Haji Wright pada menit 76. Ini skornya menurut kalian semua apakah sesuai dengan prediksi atau justru ada terjadi ya kejutan. Nah, kalau kita ngelihat Amerika sendiri, sebenarnya Amerika kan bermain cukup menekan. Apa yang salah dari Amerika? Bisa cetak gol, dia cuma 1. Sedangkan Belanda 3. Artinya Ya benar sih. Louis van Gaal lebih matang, lebih pengalaman. Walaupun memang sempat dikritik. Tipikalnya, taktikalnya pragmatis. Ya. Tapi ya inilah sepak bola. Vip, setuju nggak? Pragmatis katanya. Dia bukan pragmatis tapi lebih adaptif kalau misalkan si Van Gaal ya. Karena kalau misalkan dia masih konservatif, dia pasti masih sok-sok idealis dengan total football, masih dengan satu sentuhan, tapi dia kayak mencoba mendelay, mencoba bikin formasi 3-5-2. Jadi kemarin tuh baru cuma si De Jong doang sama Gakpo yang main, tapi sekarang udah Blind udah mulai bisa golin, udah si Dumfries udah mulai bisa golin. Jadi dia tuh salah satu pelatih yang adaptif kalau menurut Wah gila, Anda bicara itu di depan mantan pemain Primavera. Luar biasa. Technical segala macam, formasi. Bung. Ini fase knockout, John. Ya. Fase knockout dibutuhkan Yes. taktikal yang cerdas. Tapi Anda setuju gak dia ngomongin teknik loh? Gua nggak Itu mau setuju. jadi ragu nih. Gua nggak setuju. Filosofinya total football memang, Ya. ya kan. Tapi ini fase knockout. Ya. Seorang pelatih pasti akan memilih Strategi. opsi sistem yang tepat. Ya. Kembali lagi, walaupun Ya, apa yang tepat? Ya itu. walaupun diprotes gitu loh. Ya kan nunggu, biarin Amerika keluar nyerang. Karena pemain-pemain mereka muda. Tapi kan kalau- sepertinya bertenaga. Ya. Tapi ketika tim tidak ada keseimbangan, akhirnya mereka bobol juga. Belanda turun di setengah lapangan. Tapi kemarin gue ingat Bung Supri bilang, Van Gaal, dia sempat ragu sama Van Gaal. Van Iya. Gaal bilang kalau kita tidak mendominasi pertandingan, Kolektivitas, kan? kita tidak akan menang. Iya kan? Tapi kan gue bilang itu Cywar. Cywar itu yang dilakukan. Di sini dibuktiin. Baru nih mulai dimainin lagi. Oh yang lu bilang itu ya. Iya. Nah terbukti. Nah Supri, kalau ngeliat sendiri tadi kan bilang memang Amerika menekan. Ya terbukti memang ball position Amerika lebih unggul. Udah gitu juga shot on targetnya itu sama-sama 6. Tapi memang lebih efektifnya Belanda. Ya, terlihat ya tiga gol, Iya. kemudian Amerika cuma 1, ya kan? Karena memang sepak bola kan bermain dengan 11 orang. Kemudian hanya mengandalkan Christian Pulisic, saya pikir juga sangat sulit gitu loh. Iya. Artinya striker mereka tidak bisa memaksimalkan setiap momen yang mereka bisa ciptakan. Kemudian positioning mereka juga tidak tepat. Iya. Kita lihat belakangnya Belanda kan Van Dijk, ya kan, Iya. dengan pengalaman luar biasa, ya kan. Saya pikir
Amerika bagus, tapi memang tidak ada jenderal, tidak ada leader, tidak ada eksekutor. Itu permasalahannya. Nah, sekarang gini, ya kalau permasalahannya kayak gitu. Sekarang awal apa Dan ya, satu lagi, penunjukan. ada Dua nggak kecerdasan apa-apa, tiga dari nggak Louis, apa-apa, saya Louis kasih. van Gaal. Terlihat Robinson ruangannya selalu dieksploitasi. Dumfries dengan enak naik. Dumfries bisa cetak gol. Dumfries bisa crossing. Ya kan? Nah, kalau ngomongin Van Hal, ini yang menarik juga. Awalnya banyak banget yang meragukan kredibilitas dan juga efektif nggak nih naruh Van Hal lagi sejak Pengalamannya ditunjuk luar tahun biasa. 2021, ya kan? Tapi sekarang terbukti Van Hal berapa tuh? 2014 terakhir. 19 laga tidak terkalahkan. Ya 2014 ya mereka semifinal kan. Nah, Gitu, ya kan? Tapi dari semua pelatih yang ada di Belanda, Ronald Koeman, Guus Hiddink, ya kan? Memang Van Gaal yang memang memiliki pengalaman yang sangat baik, mentalnya juga luar biasa. Tinggal bagaimana nih 2022 ini Belanda bisa berbicara banyak nggak? jadi kesimpulannya kalau Pip, menurut lo ini yang hebat di Belanda ya, pemainnya apa Van Hal ya? Kalau aku Van Gaal. Kalau gua Van Hal dicampur pemainnya juga. Nah. Pemainnya udah ngerti kapan harus delay bola pelan-pelan, serangnya kapan. Pemain tahu itu kayak udah gitu. kayak tentara. Jadi ketika Van Gaal ditunjuk, dia punya game plan, dia pilih A, B, C, pemain jalankan. Berarti pemain siapa aja bisa dong? Bisa lah. Bisa, Bisa. Van Hal. Kalau yang Sepanjang kualitasnya nggak kayak sekarang, nggak akan dipilih, Bos. Nah, kalau ngomongin pemain-pemain ini, ya, siapa menurut lo main yang paling bagus dan punya berjasa besar terhadap kemenangan lawan Amerika? Ukurannya apa dulu nih? Gol atau apa? Ya bebas, terserah Anda dong. Kok nanya ke saya kan bukan pelatih. Bisa jadi ketika lu mempertanyakan gol, Dumfries. Dumfries. Pemain terbaik, 2 Dumfries. assist 1 gol. Ya. Tapi untuk keseluruhan Keseluruhan. tim ini imbang, Frenkie de Jong. Setuju. kalau gua udah ngelihat Frenkie de Jong itu di kemarin-kemarin. Frenkie de Jong udah oke di kemarin-kemarin, tapi sekarang saatnya mulai dari sisi sampingnya. Gue bisa ngelihat di Siapa situ ada ngalirin, Bos? Dumfries. Siapa ngelahirin? Yang ngalirin ya pasti di tengahnya, cuma nggak mesti Nah, dia. kuncinya di situ, ya kan? Dia akan tahu kapan bola harus ke depan, kapan bola harus ke samping. Sampai ada satu yang mengatakan hanya 2 pemain untuk era sekarang yang bisa menjaga keseimbangan. Siapa tuh? Salah satunya Frenkie de Jong. Frenkie de Jong? Ya. Bellingham. Oh, enggak, itu Inggris. Itu iya, kan iya. baru muncul. Inggris. Tapi ini ada fakta menarik ya, sedikit aja gue pengen kasih tahu juga buat teman-teman. Dumfries itu waktu kecil dia mengidap ADHD Ya, itu simpelnya adalah hyperaktif. Jadi waktu kecil dia nih hyperaktif banget, bandel banget, dan untuk mengatasi hyperaktifnya dia bermain bola. Nah, bermain bola itu yang bisa meredam emosinya, terus juga ke hyperaktifannya dia, dan terbukti sejauh ini dia lebih nyaman dan tenang berada di dalam lapangan sepak bola. Karena tersalurkan. Tersalurkan energinya. Dan sekarang apalagi Walaupun sempat diprotes ya sempat diprotes kenapa? sama Louis van Gaal kan, dia terlambat untuk mengcover ketika Tapi dia dicium sama Van Hal, lu nggak lihat nih pemain cuplikannya? Ekuador cetak gol. Ada nggak? Nggak ada ya? Makanya sekarang lebih bagus mainnya. Iya, pas preskon ya. Iya, pas preskon kan. Itu artinya memang Sekarang kan, Iya. setelah bikin 2 assist 1 gol kan. Betul, Van Hal artinya puas banget sama kinerjanya Dumfries. Tapi Salah ya, gua ngeritik lu kayak gitu. Nah, itu dia. Berarti emang intinya adalah kalau kita punya anak yang hiperaktif, taruh di lapangan bola aja ya. Iya. berarti ya. Enggak juga. Ya itu buat jadi solusi buat ibu-ibu atau Tinggal orang tua. passionnya dia di mana? Cari. Bola, badminton, Luar biasa dia. Emang ya ampun. Salib bip. Kita harus melihat potensi anak di mana, Bos. Luar biasa. Betul banget. Potensi anak tuh ada di mana. Jangan Ya. dipaksain. Jangan dipaksain karena sesuatu yang dipaksain Nggak enak. tidak enak. Oke, baik. Lanjut ke Argentina dan juga Australia. Nah, ini adalah laga ke-1000-nya bagi La Pulga. Argentina. Lo ngelihat laga Argentina lawan Australia seperti apa? Kalau gue ngelihat Argentina bener-bener cenderung ke Messi ya. Pertama awal-awal yang kayaknya bisa bermain itu dan terlalu terlihat menonjol ya Messi Di Maria. Ternyata pas Di Maria dicadangin bahkan nggak main, bener-bener Messi doang sendiri kayak belum nggak ada support lagi gitu. Dan ternyata ini bahayanya adalah kayak 2 mata pisau gitu. Messi kayak bener-bener ketika nanti ketemu lawan yang benar-benar bisa mengurung Messi, Messi-nya yang nggak bisa ngapa-ngapain, itu yang bahaya buat Argen sih kayaknya. Itu bahaya. Itu pernah dilakukan sama Arab kan, ketika benar-benar Messi nggak bisa ngapa-ngapain, Argen juga ketergantungan dan nggak bisa ada hasil yang bagus juga. Kalau gue bilang gitu dulu awal. Coach Supri, kalau punya pemain dan juga kondisi tim seperti itu,
nggak setuju ya kalau terlalu bergantung kepada Messi ya. Cuman memang Messi dikasih kebebasan tidak untuk defend. Dia dikasih kebebasan untuk attacking. Menyerang. Karena dia punya visi, dia punya segala macam lah. Finisher juga, assist juga. Satu golnya aja membuat situasi pertandingan jadi rubah Dia semuanya. nggak punya cabe, lengkuas, Wah, ya kan? enggak. Bumbu kunci. Dia lebih ke daun itu, salam. nyari-nyari yang Nggak punya hangat, dia. jahe. Oh, jahe. hangat. Wah, ada ginger. Tapi gue maksudnya gini ya, selain Messi ya, kayaknya gue ngeliat Argentina yang sekarang tuh udah kayak jadi Argen lagi yang dia cuma nunggu bola gitu. Orang nggak bergerak buat menghindar dari musuh, buat dioper. Masih susah kayak gitu. Dan di tengah si Enzo Fernandez ternyata belum sekuat Casemiro, belum sekuat si Busquets kalau Ya. sendiri. Ya. Masih banyak di ruang Celah. tengah yang kosong. Masih celah, Sehingga masih ada. bahkan kayak back-backnya itu yang dipaksa buat long ball lagi. Itu yang memaksa kayak Messi sampai turun dulu ke belakang. Itu yang bahaya kalau Tapi- ketemu tim yang imbang kayaknya. Nah, lawan kalau Argentina. ngomongin Australia sendiri, ini di fase 16 besar bermain jauh lebih baik ketimbang di putaran grup, setuju apa enggak? Setuju, walaupun kalah. Nah, itu dia maksud gua. Untuk kita nikmati pertandingan, Prancis ada progres. Prancis, Australia. Australia, sorry. Ah. Maksudnya intensitasnya tinggi. Mereka juga tacticalnya, defense-nya juga rapi, ya Iya. kan. Memang permasalahannya individu-individu mereka kualitasnya memang Iya. jauh dari Kelihatan Argentina. sih, kelihatan. Karena banyak sekali pemain-pemain di liga lokal kan. Liga gitu. lokal. Cuman Tapi yang Anda bisa- meremehkan liga lokal berarti? Enggak juga, sepanjang pengembangan pemain-pemain mudanya bagus sih. Pematangan pemain muda dari kompetisi. Yang akhirnya mana? Tim nasional. Oke ya. Sejauh ini antara Belanda dengan Argentina, tim mana yang secara taktikalnya lebih rapih dan bermain bagus? Belanda. Jadi artinya Belanda punya peluang untuk ngalahin Argentina? Belanda. Serius Untuk taktikal kan? Iya, kan Belanda, Belanda. Lo kok merubah-merubah pertanyaan gua? Enggak, gua menegaskan. Oh iya, oke, siap. Walaupun ada Messi tadi, kata Oke. Afif kan gitu. Jadi lebih bagus Belanda? Untuk taktikal, Belanda. Louis van Gaal 71 tahun. Pengalamannya luar biasa. Ya. Tapi kita lihat juga lawan-lawan Belanda siapa yang kemarin, lawan Ah, Qatar, iya. lawan Senegal ya. Betul. Senegal itu kan masih yang berada di beberapa level di bawah Belanda. Ketemu Argen dia belum lihat Messi megang bola, belum Ada opsi getar-getarnya. lain dengan memainkan Memphis Depay kan 12 gol di kualifikasi, kemudian kemarin juga 1 gol. Artinya Gakpo kan tidak sendirian. Yang paling simpel adalah pasti buat pencinta sepak bola, semua punya prediksi seperti ini ketika Argentina ketemu dengan Belanda. Gampang nih, bagi fans Belanda ya, kunci aja Messi-nya. Mati itu pasti Argentina. Apakah sesimpel itu? Sejauh Kayaknya ini nggak simpel nih, pasti. tangan gue kusut. nih. Tarik dulu deh. Iya, sejauh ini pasti ya Argentina selalu Messi yang dikedepankan Iya. gitu loh. Tapi yang menarik kemarin ada dengan Di Maria dicadangin. Itu kayak membaca dan kayak menghafal situasi kalau wah ini mah lawan Australia menang, kita simpen Di Maria buat belakang. Karena Di Maria juga bisa kayak switch langsung dari kanan tiba-tiba ke kiri. Iya. Untuk ngunci si De Jong mungkin ada De Paul, Rodrigo Biasanya De Paul sih- yang bisa nyikat sama Nyikat, sini lah. solusi. Biasanya si pelatih melihat perform pemain terakhir ya. Iya. Jadi walaupun Di Maria punya pengalaman, punya kecepatan, tapi di perform pertandingan terakhir mungkin tidak bisa menjadi pembeda. Prediksi aja, kira-kira. Ayo. Lo Argen kan? Lo pasti lo Argen lo. Iya. Ngaku. Ya, Oh, ngaku di Argen. kayak nanya Kalau Mahrez. lihat tadi ya 4 kali penampilan, tipis lah 2-1. Ya untuk Belanda lah. Ah, beda. Belanda. Belanda. Wah, gue demen. Gua nggak terlalu peduli. Belanda. Gua Argentina. supaya Inggris menangnya tuh tetap deh. Enggak, kalau- Nyangkut kaki gue. Kalau yang kita garis bawahi adalah taktikal, ya kan? Beneran nih. Belanda udah dapet. Iya, Belanda udah dapat. Oke, kita tunggu aja kira-kira siapakah yang 2-1. lebih. Argen. 2-1 Argen. Kok sama sama gua? Argen. Dia Argen. 1-2, Bos. 2-1. Ya. Belanda, Argentina, Oh, iya. 2-1. Gua seri 90 menit. Gua seri 90 menit. Oke, Depannya kita kan simpen Belanda, aja. ya. Udah kita tinggalin aja mereka, terserah dia Iya mau kan? pada berantem mau ngapain, yang penting Belanda, jangan kemana-mana. Sesaat sorry, lagi kita sorry. akan ketemu lagi di Rans Sport Pildun 2022 dengan pembahasan-pembahasan yang jauh lebih menarik, jauh lebih meledak, dan Inggris. Inggris. Terima kasih, balik lagi kita di Rans Sport Pildun 2022. Nah, sebelum kita lanjut berbincang dengan narasumber kita, ada Bung Supri dan juga ada Bung Afif. Gue mau ngingetin sama kalian semua, kita ada hadiah dengan total jutaan rupiah di akhir acara ini. Jadi pantengin terus Rans Sport Pildun 2022-nya. Dan jangan lupa ya, subscribe juga Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Komen, share, like, wajib tuh hukumnya. Kalau enggak, wah lu udah deh, nggak bola banget lah lu. Nih, lanjut untuk perbolaan yang berikutnya. Ada Prancis
Polska, Iya, Polandia. Jauh lah. Memang pantas Prancis menang. Walaupun sempat ada kritikan juga. Walaupun unggul 3-1, tapi kolektivitas mereka belum begitu baik. Ya. Belum begitu dominan. Untuk bisa bersaing ataupun bisa mempertahankan gelar untuk Piala Dunia sekarang. Pip, Bisa belum kolektivitas Prancis. itu Main Poche- udah paling itu jadi. Pochettino yang Itu ngomong, bukan Pochettino gue. orang Ya sono. kan? Tapi gue ngeliat udah mantep. Walaupun ada Mbappe, kebintangan akan menjadi pembeda. Dia bisa menjawab 2 gol, ya kan? Awal 3 gol, berarti 5 gol. Untuk sementara top Mbappe score. jadi pemain termuda Top loh score, yang betul. bisa nyetak di Iya. usia 23 ngalahin Pele. Nah, itu dia karena Mbappe ngefans sama Ronaldo kan gitu. Dan gue tahu kenapa si Mbappe ngefans sama Ronaldo karena dia nggak bisa jadi Messi, jadi pengen jadi Iya, jadi benar, Ronaldo. benar. Tapi yang gue seneng dari Mbappe sekarang bener-bener kayak udah nurunin ego, dia masih udah bisa passing, Lepas udah ya? nggak egois. Ya egois masih ada lah. Selama ini nggak bisa Bukan passing. kayak terlalu egois. Oh, terlalu egois. Terlalu Nggak mau egois passing buat, gitu. kayak nggak mau dah temennya golin, yang penting dia golin. Sekarang tuh udah nurunin itu gitu. Dan udah gitu di depan juga Giroud kayak salah satu bener-bener nomor 9 paling oke lah ya sejauh ini di Bagus. Piala Dunia. Efektif. Dan Prancisnya juga udah tahu kayak ya udah gue bertahan, Upamecano siap nahan, yang ngalirin bola si Rabiot, gue tendang ke depan, Mbappe Dembele udah siap lari, udah kayak gitu sekarang. Oke, kita lihat dulu ini adalah statistik yang tercipta di pertandingan antara Prancis versus Polska. Ball position memang tipis, tapi tidak selalu menjadi patokan untuk bisa memenangkan pertandingan. Shot on targetnya 8 berbanding 2, emang agak jauh banget nih. Gue juga ngelihat ini lini per lininya emang timpang banget kalau kita head to headin antara Prancis dan juga Polandia. Memang Prancis lebih tim yang mateng, punya pengalaman, sedangkan Polandia cuma punya Lewandowski. Iya, selalu bergantung kepada Lewandowski. Iya. Lewandowski aja baru cetak 1 gol. Artinya lini tengah mereka tidak memberikan kontribusi untuk bisa melayani Lewandowski dengan baik. Iya. Ya kan? Lewandowski bukan tipikal pemain yang harus mencari bola. Dia harus diumpan, ya kan, dilayani. Tapi banyak sekali pemain-pemain yang masuk di sepertiga aja kesulitan. Crossing nggak akurat. Oke, Kalau gue ngelihat Lewandowski emang kesian sih kayak lahir di Polandia ya. Harusnya kayak dia mungkin lahir di Belanda bisa juara. Dia lahir di Inggris. Inggris sih ya boleh lah bisa. Diduetin sama Harry Kane semifinal. gitu ya. Ih, galak itu, galak. Bener kalau ikan cupang mah ngedokin terus itu. Dua-duanya tuh, darah tinggi dua-duanya. Tapi gue ngelihat Lewa di Polandia itu kayak ada ini bang, ada PS5 di dalam kosan yang 300.000. Jadi dia kayak barang mewah sendiri. Mainnya ame asbak, ame remote rusak, ame lemari kropos. Bener, Jadi bener. kesian Bener, kayak bener. Lewa, Halan itu Iya. kesian. Anak Makanya dia kompleks sendirian ya. Makanya dia bisa cetak 1 golnya sampai dia nangis kok. Iya, Alhamdulillah nanti saya bisa cetak dua-duanya gol nanti. gitu. Iya. Selama ini kan dia kan luar biasa, top Luar biasa. skor di klub ya kan. Iya. Kemudian dibayar juga luar biasa. Tapi Nah. di tim nasional repot ya. Oke, Polandia punya Lewandowski, tapi kalau di Prancis emang punya banyak pilihan. Ada Griezmann, ada Mbappe, ada Giroud. Secara kalau individu oke. Kalau ngomongin Giroud ini dengan torehan sekarang 52 gol, ngalahin sang legenda Henry, Thierry Henry dilewatin. Pri, kalau kita lihat Giroud ini kan terlihat megang bolanya kaku ya. Pemain tinggi, ya fleksibilitas bolehlah ada dikit, tapi nggak terlalu fleksibilitas kayak Mbappe yang bisa gocek. Tapi pemain tinggi itu justru menurut gue ya, jangkauan kakinya untuk direbut bolanya tuh lebih susah. Enggak, dia tipikal nomor 9 banget memang. Ya sama dengan Lewandowski, memang harus selalu disuplai. Positioning dia sangat baik, postur juga tinggi menjulang. Itu ya maksud kan? gua tadi postur, bukan lebih ke posisinya nomor 9. Tapi gua ngelihat Usia pemain yang punya postur seperti Giroud, terus ada siapa lagi dulu? Drogba. Ini pemain yang Oliver tipe Bierhoff. susah. Iya, susah untuk dijaga, betul nggak? Iya, Lu rebut iya. bolanya dari kaki, panjang banget kakinya. Protect ball-nya Makanya dia lu lihat golnya yang pertama, dia pas begitu turning agak kasih jauh, ketinggalan kan pemain jauh. Poland. Ya. Padahal nggak kenceng larinya. Iya, nggak kenceng, cuma dorong ke depan ke sisi yang kosong, dia langsung syuting. Itu maksud gua. Nah, pemain kayak gitu kelihatannya memang fleksibilitasnya terlihat kaku. Iya. Tapi justru susah diambil bolanya. Betul nggak? Ini kan upaya dari si Deschamps ya. Ketika lawan Polandia dengan postur yang tinggi juga, otomatis kan sama sebenarnya. Postur tinggi kan nggak punya kecepatan. Betul. Nah, disitulah
Giro dimainkan sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya memang efektif gitu. Tapi emang badan gede gitu dia bener-bener bisa banyak sih Bang. Selain shootnya juga kenceng, dia kan shoot kenceng, bola atas juga bagus, protect ballnya juga bagus. Iya. Di samping itu kayak gelandang-gelandang Prancis lain bener-bener manjain Giroud dengan umpan-umpan yang enak. Jadi kayak ya udah tinggal selesain aja lah gitu kan. Kalau Thierry Henry kan mungkin agak ke kiri dikit dulu mainnya, bahkan sempet ya wing lah gitu. Jadi ini komposisi yang bener-bener pas banget buat Prancis ada Giroud gitu. Oke, lanjut kita menuju ke Inggris. Wow, it's coming home, football it's coming home. With the word to wisdom coming home. Lagu mana aja gue campur. Tapi coming home-nya bawa piala gak ya gak gitu. Bawa, It's Pip, nggak boleh coming gitu. home 2000 berapa itu? It's coming home. Lihat dulu dong track recordnya Inggris nih ya. Ini gue ceritain Iya, dulu, iya, gue dongengin sebentar. Bersama dengan Gareth Southgate, Inggris itu mengalami kemajuan. Kok pada tidur sih? Enggak dengerin, kan iya. didongengin. Oh iya benar-benar. Kan Lihat tadi gua loh, udah bilang. di Piala Dunia Rusia dia berhasil melaju ke babak semifinal, kalah dari Kroasia. Di Piala Eropa dia berhasil nyaris menjadi juara ketika mampu mengalahkan Italia, tapi sepertinya belum mampu untuk Yang juara mengalahkan siapa? Italia. Yang Juara juara? Italia. KM menang adu penalti doang. Adu penalti itu menang beruntung. Yang penting menang, Bos. Trofi. Iya sih benar. Oke, Inggris lawan Senegal, skornya 3-0, sangat meyakinkan. Clean sheet. Pelatihnya tahu nggak lo? Mancini, Sampdoria. Nggak, Udah nggak usah, nggak Inggris, usah, udah nggak usah. Inggris. Ini Inggris. Udah Inggris. Inggris. Nah, Inggris sekarang. Tapi Kalau gua bisa mengatakan cuma 2 Inggris tuh. Apa? Efektif dan efisien. Ah, Untuk dinikmati sebenarnya belum. mantap. Untuk bisa disejajarkan dengan Argentina dan Prancis kemungkinan juga masih belum. Ah, lu sejajarinnya masalah trofi sih. Lawan mereka adalah Senegal. Ah. Senegal nggak jelek, cuman nggak bisa cetak gol. Itu aja Ya permasalahannya. berarti bagus dong pertahanan Tapi Inggris. di saat Inggris bisa cetak gol dengan triangle kombinasinya bagus, Senegal selesai. Kelar. Bye-bye. Apa yang jadi kunci kemenangan bagi Inggris? Selain tadi. Ya gara-gara lawannya Senegal. Enggak, tapi kalau menurut gua Bang, nih lu pos-pos ini buat Inggris ya, pos-posin dulu seneng gitu kan. Karena setelah ini lawannya itu Perancis. Baru ketemu lawan yang beneran gitu. Karena kalau ya Senegal di atas kertas emang jauh di bawah Inggris lah. Cuma Inggris yang sekarang tuh bener-bener lebih adaptif juga Bang. Dia nggak melulu nyerang terus, Betul. enggak, dia tahu kapan harus bertahan. Itu ada kayak gitunya gue ngeliat, wih gila bertahan. Kadang defense-nya juga bukan yang press atas, defense-nya di Bener. Coba lihat, bener. Gue setuju nih sama ulasannya nih. Itu setuju banget. Di awal dia main agak nunggu. Iya. Terus tengah-tengah dia nyerang, dapat gol. Betul. Pas begitu dia unggul 3-0, dia kendorin lagi serangannya. Bener, Udah bener, gitu yang menurut gua Senegal bego adalah kan dia ketinggalan ya. Menit 80 ke atas dia main juga takut kebobolan lagi. Nggak ada nyerang. Respect apa? Gua sih kalau jadi pelatih Senegal serang terus, nggak peduli mau kalah berapa. Orang ketinggalan di visit gol. Tapi malah main kendor. Yang wajib main kendor tuh Inggris karena udah unggul. Ini Senegal main kendor. Makanya seorang pelatih dibutuhkan taktikal yang jelas. Gareth Southgate lebih dewasa, lebih melihat kemampuan taktikal yang dilakukan oleh pemain Senegal. Nah, yang menarik buat gue ini, Vip. Henderson. Ya, kan pilihannya Henderson atau Mason Mount. Nah, kenapa di pertandingan seperti ini Southgate lebih memakai jasanya Hendo ketimbang Mason Mount? pengalaman kayaknya. Atau performa lagi jelek? Oke, pengalaman penting, tapi kalau gua lihat Henderson punya keseimbangan. Dia tuh tidak hanya orientasi menyerang, tapi dia defense-nya bagus. Itu yang ada di kepala saya. Mantap Bapak ulasannya. Jadi seneng lagi deh. Jadi seneng lagi deh. Ya, seneng. Tapi selain emang punya balance yang oke, si Bellingham-nya itu kayaknya Bang yang bener-bener ngebuat si di tengah bervariasi banget. Bahkan gol si Henderson aja itu dari counter kan, dari yang Inggris nunggu dulu itu false-nya si Harry Kane bekerja tuh, dia melebar baru si Hendo masuk. Jadi kayak bener-bener ya udah lu gue taruh tengah, lu jaga keseimbangan, kalau punya peluang golin. Pemain yang lebih berjasa juga menurut gua adalah salah satunya Harry Kane. Ya, posisinya pemain depan, passing akurasi itu kalau nggak salah 71% dan akhirnya Harry Kane cetak gol.
Ya kalau Harry Kane kan emang biasanya selalu jadi runtutan top skor kan, ada Ya. bersaing di top skor. Cuma kali ini kayak beda tugas aja gitu. Dulu kayak ya udah lu 9 mau 9 Kayaknya mati. dia yang ngalah ya. Iya, Ya itu kan? dia. Ya udah gua jadi pantulan aja deh gitu. Betul, gue selalu senang orang-orang Kayaknya yang seperti itu. udah Berbesar nurunin hati. ego, gitu kan. Nggak kayak ada inisialnya Cristiano Ronaldo. Oh, bukan inisial. Oh, beda dong. Inisial ya? Bos. Waduh. Beda dong. Maaf. Wah. Ronaldo tuh diciptakan memang dilahirkan untuk jadi finisher. Nggak mungkin jadi pemantul dia. Dia juara kok. Oke, kita Mahal langsung tuh. masuk ke top skor. Nih ada Mbappe, Kylian Mbappe, Morata, Messi, Rashford, Giroud, Ener Valencia, Cody Gakpo. Cuma Mbappe yang baru berhasil mencetak 5 gol. Sisanya semua 3. Nambah gantar lawan Inggris Mbappe. 3 lagi. Selama ini Enak kan aja lu, nggak bisa. Dikunci, digunting. Selama ini kan top skor cuma 5 atau 6 ya Ya. kan. Nah, nanti ketemu sama Inggris, Mbappe punya potensi untuk cetak 3 gol jadi 8. Dia menjadi pencetak gol sepanjang masa dalam Piala Dunia. Iya. Bu Supri dan juga Viv, lo ngelihat Bagan seperti ini sejauh ini ya sebelum partai yang di bawahnya ini dimainkan, yang udah lolos tuh Inggris, Prancis, Argentina, Belanda. Ini kan sebenarnya gambaran dari sepak bola dengan nama besar. Jadi negara-negara yang punya nama besar sejauh ini ya muncul. Udah mulai muncul. Nah, menurut lo bakalan ada keajaiban nggak sih di partai bawahnya nih? Lo berharap ada keajaiban atau justru ya seperti yang kejutan biasa? di gitu. bawahnya ini. Kejutan, iya. Kejutan. iya. Harapan satu lah dari Asia, mungkin Jepang ya. Lo berharap ada Jepang. Keinginan Jepang lah bisa mewakili Asia gitu loh. Berarti lawan Kroasia harusnya Jepang bisa ya? Aku pikir 60-40. Tapi aku berpikir tidak begitu. dengan gaya mereka bermain di 2 kali pertandingan selalu comeback itu loh, itu kan bahaya itu. Dan yang di comebackin juga tim-tim Tim gede lagi. gede, Iya ya kan? Jerman. Spanyol. Spanyol. Ya kan? Iya. Dan banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa itu kan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Oke. Nah, kalau dari Inggris ketemu Perancis, terus Argentina ketemu Belanda, menurut lo siapa yang paling nyayur? Nyayur. Argen dan Prancis. Argen, Perancis. Belanda, Prancis. Inggris nggak ada. Inggris. Gue seplet lo. Inggris Lo nih. lihat ya, kalau besok Inggrisnya menang, lo siaran sama gue di sini berdua ya. Gue bakal jadi si Inggris deh. Ah. Inggris menang. Kan tadi lu bertanya dari Belanda Ya, tapi lu lawan harusnya dukung temen lu dong. Argentina, ya kan? Gua pilih Belanda. Taktikalnya jelas. Ya enggak, yang Inggris kok nggak ada Inggris lo berdua? Gue sepet lo. Juara bertahan dia, Bos. Juara bertahan nggak peduli. Nah ini dipatahkan sama Inggris. Juara bertahan akan tidak pernah selalu bisa mempertahankan pialanya. Inggris nggak punya Mbappe. Inggris punya Maguire. Jangan salah. Oke, luar biasa ini analisa yang sangat ngotot banget ya. Semuanya pada tegangan tinggi, punya jagoannya masing-masing, punya analisanya masing-masing. Tapi yang jelas, gue balikin lagi sama kalian. Menurut kalian analisanya seperti apa? Yang kalian suka itu yang kalian pilih. Kalau yang kalian nggak suka, silakan kalian langsung hubungi aja secara pribadi, personal ke media sosialnya masing-masing. Tapi yang jelas, jangan lupa ya, ini cuma di Run Sport Pildun 2022 yang ngebahas membedah Piala Dunia lebih dalam, lebih deep, beda dari yang lain. Nah, jangan lupa juga ya babak 16 besar kita akan tetap bahas setelah yang satu ini tetap di Run Sport Pildun 2022. Terima kasih teman-teman Run Sport Pildun 2022. Kita balik lagi dan tentunya masih bersama juga Bung Supri dan juga Afif. Nah, buat teman-teman yang baru aja bergabung atau baru ngeliat cuplikan video ini, jangan lupa ya like, komen dan juga subscribe Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Inggris. Wah, ada. Kalau nggak begitu itu namanya afirmasi, membuat diri kita menjadi lebih Inggris. Apa sih? Gue juga nggak ngerti juga. Oke, preview sekarang. Dikasih- Preview pertandingan selanjutnya. Slot Inggris ya. kasih banyak kayaknya. Nah, kalau ngomongin pertandingan selanjutnya itu ada Jepang sama Kroasia. Ya, kita Jepang dulu ya lawan Kroasia ya. Nah, Jepang lawan Kroasia. Jepang sangat heroik dan dramatis Ya. saat pertandingan terakhir lawan Spanyol. Ya. Nih gua nggak tahu apa yang bisa bikin Jepang terlihat lebih dari Tsubasa. Gila, bener-bener loh. Kapten Tsubasa itu ceritanya itu diaplikasikan di dalam Piala Dunia 2022 Qatar. Berapa kali dia peluang-peluang yang
mustahil gitu loh, mustahil ini jadi gol. Tapi ternyata, wah, itu kalau di komik Jepang, itu gol yang terakhirnya yang out itu bisa 30 episode. Bahasnya itu. Bahasnya, Iya. lapangannya yang cuma panjangnya 110 meter, itu bisa, wow, Dipanjangin. 30 hektar. Wow, Muter lama. begini, Ini muter. muter kanan kiri. Apa yang lo lihat dari Jepang? Iya, bagaimana Hajimu ya memberi taktikal yang tepat ya. Kemudian juga transisi di saat mereka melakukan rotasi juga sangat oke banget gitu loh. Ya kan, comeback-nya itu kan luar biasa. Tim-tim gede loh. Tim-tim gede yang pernah berbicara banyak di Piala Dunia mereka kalahkan dengan skor identik ya 2-1 ya. Artinya kolektivitas mereka menjadi kekuatan mereka untuk bisa lolos dan bisa jadi juara grup. Kalau gue senangnya adalah Jepang ini benar-benar realistis bang. Dia tahu skuadnya kayak misalkan lawan Jerman, lawan Jepang, ya udahlah mereka di atas kertas lebih bagus gitu. Tapi ya udah kita main defense gitu dan tiba-tiba ada serangan langsung seefektif itu kayak realitasnya itu yang gue senang bang. Kita memang kelasnya bukan di atas musuh, tapi kita lebih oke secara spirit dan semangat. Itu gue senang banget dari Jepang itu. 100% dia kalau main tuh. Selalu konsisten dengan konsep yang mereka jalankan. Walaupun kan masih harus kita tunggu ya. Mereka bisa dominan, mereka bisa lebih efektif di saat mengalahkan Spanyol. Tapi lawan Kroasia juga sepertinya akan melakukan konsep yang sama. Walaupun yang sempat jadi pertanyaan adalah Jepang, Spanyol sama Jerman ya udah nih emang bener-bener tim yang gede. Kalau misalkan Kroasia kan agak turun dikit, Iya. bakal sama agak nih kayak cara-cara mainnya itu. Tapi jangan salah, Kroasia ini adalah Semifinalis. finalis, Iya, iya. finalis Piala Dunia kemarin kalah dari Prancis. Iya. Yang ngalahin siapa? Inggris besok. Bang, enak aja lo. Jangan dong. Ini ya kalau ngomongin Kroasia, dia udah jadi runner up di Piala Dunia kemarin. Terus juga di perjalanan grupnya tidak begitu meyakinkan. 2 kali seri ya 0-0 itu lawan Maroko sama lawan Belgia. Baru bisa menang lawan Kanada dengan skor 4-1. Kesulitan di awal-awal untuk nyetak gol, Pri. Apa yang salah dari Kroasia? Apakah mengalami penurunan atau memang mengalami kesulitan? Kalau berbicara Ini ding-ding. tim Kroasia kan ini sebenarnya kan udah uzur semua ya. Oh, Jadi faktor apa namanya peak perform kayaknya udah mungkin udah selesai ya. Modric dengan pencapaian sebagai pemain terbaik ya kan. Hanya ngandelin Udah mungkin dapat. Perisic aja dengan 2 Iya. assist. Perisic pun sebenarnya udah nggak muda lagi kan? Iya. Dan gue pikir ini juga akan perjalanan nggak mudah ya untuk mereka bisa menyamai pencapaian di finalis sebelumnya. Bener, Vip, nggak akan mudah. Ya susah sih memang, satu umur gitu, satu kayak strikernya juga dulu masih ada Mandzukic. Bahkan Mandzukic. dulu sempat ketika bener-bener di Eropa oke gitu kayak masih ada Olik gitu kan. Cuman sekarang kan bener-bener udah nggak ada, cuman mengandalkan beberapa pemain doang. Jadi agak susah buat mengulang di 2018 lah. Jadi kemungkinan ini lawan Jepang, Modric dan kawan-kawan kesulitan. Atau malah justru Dominasi udah- pasti akan dimiliki Kroasia, tapi dari tenaga dan kecepatan kayaknya Jepang akan lebih efektif. Jepang udah 2 kali main begitu, emang nggak capek? Masa nggak boleh yang ketiga dia mau jajal Siapa lagi. tahu aja pada Enggak, maksudnya gini, mereka gitu. mereka sadar, mereka punya kelebihan bahwa Ya. pemain-pemain Asia itu kan punya kecepatan gitu loh. Apalagi dengan etos kerja Jepang, etos kerja Korea, gua pikir pasti akan melakukan hal yang sama, melakukan defense dengan kolektivitas yang baik, kemudian pasti counter. Nah, kalau kita lihat ini ya, pemain-pemain yang kemungkinan akan jadi key player atau pemain kunci di Jepang dan juga Kroasia, ada Gonda dan juga Livakovic itu. Terus juga selanjutnya ada Vardiol dan juga Yoshida. Terus di depan itu ada Tanaka, Brozovic, lalu di penyerang ada Asano dan juga Kramaric. Nah, lu ngelihat gimana itu bener kan? Coba lihat belakang bawah. Iya. Iya, kipernya juga sangat baik ya. Beberapa Iya. kali save, kemudian ada reading the game, bacaan permainan yang luar biasa. Terus kemudian pemain belakang mereka juga Maya Yoshida punya pengalaman Maya Hasan, bukan? yang main di Sampdoria Maya. pernah kan. Ah, Terus Tanaka juga
Ini pemain juga pinter juga kan, gitu. Dan satu sebenarnya golnya. masih ada kayak Minamino gitu ya disimpan ya. Malah yang nggak ketiga. dipakai dia. Iya, Tapi tapi iya ya. kadang-kadang kalau main dia benar-benar bisa lah ngerepotin musuh tuh bisa dia. Di situ tugasnya emang bikin pusingin Tipikalnya musuh. hampir sama dengan Fubo kan, lebih punya presentasi untuk attacking kan. Sedangkan Hajimo kan pengen pemain yang punya keseimbangan juga. Kan Kalau ketika iya, kita melakukan rotasi untuk seorang pelatih, tidak hanya merubah gaya bermain, tapi juga hasil. Dan Risto menjawab. Berarti pelatihnya Jepang itu reading the game-nya bagus. Bagus, dia kan asistennya pelatih yang lama. Siapa itu? Namiro siapa itu? Namiro Saha Eta Namina. Oke, ini ada Brasil yang kehilangan beberapa pemainnya yang cedera, namun Brasil masih tetap kuat. Ada Neymar yang kabarnya tapi udah sembuh nih. Kembalinya Neymar untuk berhadapan dengan Korea Selatan. Menurut lu seperti apa? Neymar is back. Gue sih seneng ngelihat defense-nya Korea ya, apalagi dengan berita sembuhnya Neymar gitu, pasti Brazil akan jadi Brazil yang sebelum-sebelumnya lagi gitu. Cuma ya ini nih kayak semangatnya Asia itu loh yang gue seneng juga Bang, dari Korea, Jepang itu bener-bener kayak pengen sampai bikin frustasi musuh dulu gitu. Baru saatnya ini ketika konsentrasi udah buyar, ini saatnya kita serang. Yang gue seneng dari Korea itu sih. Nah, kalau Walaupun ngomongin 2 kali main tanpa Neymar. ada Neymar, tanpa Neymar Brasil menang gitu loh. Iya. Cuman kedewasaan Neymar memang sangat dibutuhkan untuk lini depan dari Brasil. Dia kan bisa jadi leader juga kan gitu. Nah, ini ngomongin Asia nih. Ada Jepang, ada Korea Selatan. Banyak pengamat, nggak banyak sih, adalah beberapa pengamat yang masih meragukan kualitas sepak bolanya Asia. Tahun ini, menurut lu Asia akan bermain sejauh apa? Mengejutkan pasti ya kan. Ini kan udah sampai nih ke 16 besar. Bisa nggak semifinal atau final? Harapan bisa ya, terutama Ya iyalah, harapan juga dua semua pada negara pasti ini bisa. karena gini John. Jepang, Korea itu kan mereka lolos kan tidak serta merta hanya dia bisa lolos, iya. tapi dia pengembangannya itu loh, pengembangan pemain-pemain muda, kemudian pemain-pemain yang dibawa ke tim nasional tuh banyak sekali yang bermain di Eropa. Artinya pengembangan mereka sukses ya kan. Kemudian dengan banyak pemain-pemain yang berkiprah di Eropa, tim nasional mereka juga jadi lebih kuat. Dan Jepang dan Korea punya potensi untuk itu. Punya untuk tahun ini. Loh, Jerman kalah, Iya. Spanyol bisa dikalahkan, Kroasia nggak akan mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Itu dan yang gua nih sebenarnya pengen ya si Korea itu benar-benar ngalahin Brazil Bang, karena Jepang udah ngalahin Spanyol, Jepang udah ngalahin Jerman, Brazil dikalahin Korea. Itu satu dunia tunduk sama Asia loh. Wah, keren. Suka Eropa gue. mati, Amerika Selatan mati, Amerika Selatan. Itu yang gue tunggu. Gua nggak tahu kenapa. Ya tentunya di luar Inggris ya. Gue selalu kayak memberikan energi lebih kepada tim-tim yang punya motivasi dan juga semangat untuk ngalahin tim besar. Alias tim yang tidak begitu dipandang tiba-tiba bisa ngalahin Goliath versus David and Goliath. Itu demen banget gue cerita-cerita seperti itu. Apalagi lolosnya si Korea juga drama juga kan, Itu. menit-menit akhir kayak itu spiritnya pasti Iya. masih ada kayak ya elah, kita udah tanggung, udah lolos dari grup neraka, saatnya Oke. nih Brazil. Abis Brazil menang terus kalah sih nggak apa-apa ya menurut gue. Yang menarik Iya, buat benar, gua benar. itu Jepang itu kan bisa menang comeback nggak cuma sekali, 2 kali gitu loh. Iya. Berarti kan nggak cuma keberuntungan, punya nggak cuma kebetulan. Taktikalnya tepat, pemilihan pemainnya juga efektif. Ingat, keberuntungan itu tidak serta-merta datang begitu saja. Keberuntungan itu bisa diciptakan, ya. Adanya kesempatan dan pemanfaatan peluang kesempatan itu, maka terciptalah sebuah keberuntungan. Artinya apa? Harus Innal berani a'malu mencoba. binniyat. Adanya niat, doa dan ikhtiar. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Oke, kita lihat head to head dari Brazil dan juga Korea. Ada Baker, ada Gyu Kim, lalu juga ada Thiago Silva, ada Min Jae Kim, dan ada Casemiro, Kang In Lee, dan juga Richarlison, Hee Chang Wan. Nah, ini adalah pemain-pemain kunci yang akan jadi andalan bagi kedua pelatih untuk pertandingan Nah, nanti. harusnya ada kejelian dari Korea, ya kan? Thiago bukan pemain yang cepat. Ya udah umur juga dia. Nah, itu harus bisa dieksploitasi tuh. Thiago, Iya. itu ya.
dihajar terus di situ. Diajak lari merekanya, lari. ya kan? Ada kok, ada peluang tuh untuk bisa Korea menang tuh. Dan kalau gue ngelihat Korea selain bisa counter, waktu menang lawan Ghana kan dia counter tuh beberapa kali. Dan dia juga punya kapasitas buat bola atas. Waktu lawan Ghana ya, dia sering banget bola atas gitu. Ketika lawan Portugal dia bisa main cepet counter. Jadi itulah yang sebenarnya harus dimanfaatkan. Fisik-fisik dan postur lompatan-lompatan pemain-pemain Korea sih. Dan lu coba lihat pemain-pemain belakang Korea, semuanya Kim. Oh iya bener, Kim Semua itu. Marga, ya. Berarti satu marga itu. Kurniawan nggak ikut ya? Kayak Kim Kurniawan. Iya kan ada Kim juga. Oke, nih Spanyol akan menghadapi wakil Afrika untuk pertama kalinya di fase gugur Piala Dunia. Nah, mampu nggak nih menang dan juga melaju jauh di Qatar? Spanyol dengan Luis Enrique, dia akan konsisten dengan ball possession. Mereka akan selalu mengandalkan Pedri, Gavi, ya kan. Cuman hati-hati, Maroko ketika terlalu frontal kayak Amerika, ya kan, dengan ngadain Ziyech segala macem, ya kan, ini akan jadi bumerang. Karena gelandang mereka juga sebenarnya bukan gelandang yang kuat untuk melakukan defense. Maroko. Oh, lebih. Tapi kalau gue ngelihat, kalau misalkan cuma mengandalkan ball position buat Spanyol tuh agak susah ya. Kayak terakhir lawan Jepang kan cuman klik-luk di tengah doang, nggak bisa ada pemecah deadlocknya gitu. Bukan, maksudnya ball position itu patternnya dia, patternnya Spanyol gitu loh. Kalau dia selalu menggunakan Sejauh ini itu, kan Spanyol kan selalu dominasi, Ya. dominan mereka dengan ball position. Nah, tinggal bagaimana si Morata aja apa dimainkan atau enggak kan gitu. Tapi atau sejauh ini ada solusi si Luis Enrique mau pakai false nine mungkin, ya kan? Solusinya. Nah, kalau iya itu dia tadi Gua Afif belum bilang, lihat kalau solusi. misalnya Spanyol ini cuma ngandelin ball position, memang dia jago lah dalam hal passing, nguasain lini tengah. Tapi pas begitu masuk ke kotak penalti, mereka ketemu tim yang cukup rapet gitu loh untuk menjaga pertahanannya. Harusnya dengan kualitas individu mereka yang mereka miliki harus banyak kombinasi play lah, ya kan, triangle combination, karena kan Alba juga aktif nyerang. Tapi nggak ada kan? Carvajal juga sebenarnya Morata nggak jadi solusi bukan ya? tipikal Iya. back yang selalu defend, karena kan juga aktif nyerang juga kan gitu loh. Ya mungkin pemahaman dari pemain-pemain muda yang belum memiliki jam terbang aja mungkin yang memang. Menurut lo peluang Maroko sendiri yang setelah di empat laga tidak terkalahkan. Nah, ketika berhadapan dengan Spanyol nih, peluangnya sebesar apa nih? Ziyech dan juga Hakimi dan kawan-kawan. Yang gue seneng dia tuh sebenarnya nggak cuma full defense ya, dia berani berinisiatif buat megang bola, dia berani inisiatif buat nyerang, terbuka juga. Berani ya? Iya, cuma nih lawannya kan Spanyol nih, agak serem juga kalau buat main terbuka. Gue penasaran sih, cuma untuk lini-lini white-nya itu bener-bener kenceng-kenceng semua Maroko. Dan kalau Spanyol mainnya masih kayak Jepang, itu sih selesai lewat deh. Ya Amrabat aja mungkin yang bisa jadi holding ya. Cakep banget. Amrabat bagus ya? Parah. Ini kita ada key player dari kedua kesebelasan. Ada Bono, pasti juga Unai Simon. Terus ada Rodri, Hakimi, ada Sofian Amrabat, Dani Olmo, lalu juga Morata dan juga Hakim Ziyech. Kalau gua sih melihatnya dari sisi game plan ya. Jadi lebih nggak sesuai dengan kebutuhan karena Luis Enrique pingin penjaga gawang yang bisa build up. Kalau gua melihatnya di situ. Kalau gua ada insight dari Spanyol langsung nih, Apa nih? yang mungkin orang-orang Apalagi belum tahu. perform De Gea juga tahu. tidak Apa? begitu bagus kan Bentar, di ada Anji. rahasia penting. Ini di saat gua Spanyol, gua tanya sama orang-orang Spanyol, orang-orang La Liga, dia fans Malaha, dia fans Valencia, jadi mungkin netral. Gua tanya di situ kenapa dan alasannya apa De Gea nggak dipanggil. Orang kan bilang di Indonesia mungkin nggak sesuai game plan, nggak bisa passing dari bawah gitu kan. Ternyata bukan itu. Ketika dia menjawabkan kenapa De Gea nggak dipanggil, kebetulan dia jawabnya pakai bahasa Spanyol dan gue nggak ngerti. Kupret, pip. Gua sipret loh. Udah nungguin. Asli, gua sebel banget. Gua pikir gini, Kalau gua tetap akan karena mengatakan dari sisi teknis. yang di event kemarin ya Piala Dunia kan tidak ada satu pemain Madrid pun. Gua pikir gitu. Semua pemain Barca. Oh, Barca sentris. Barca sentris, lu lihat aja pemilihannya. Ada nggak pemain Madrid di sini? Asensio sama Carvajal. Udah ada Ada, sekarang ya. dua. Tapi yang kemarin nggak ada. Hampir Yang sebelum Piala Dunia. Kualifikasi. Iya. Iya. Kalau nggak salah tuh. Oke, jelang laga nanti kedua negara nih emang beda banget ya. Pasti mereka semua mempersiapkan pasukannya. Itu
Kita masuk ke Portugal dan juga Swiss. Pasukan Portugal dan Swiss. Aduh, banyak yang bilang Portugal gaya mainnya itu terlalu skill individu. Belum menjadi sebuah tim yang menakutkan, padahal punya amunisi dan punya senjata yang mematikan. Tapi kalau lihat performa Portugal ya, seolah-olah mereka itu dianaktirikan, tidak sehingar-bingar Inggris dan segala macam. Ini bisa menjadi potensi untuk bisa final, gue pikir kan. Portugal. Portugal, apalagi lawannya Swiss. Dan kalau dilihat dari pertandingan kemarin terakhir kalah sama Korea, boleh bisa dibilang nggak sesuai dengan kapasitas yang ada. Cuma kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya, Portugal salah satu yang transisinya bagus menurut gua. Punya kolektivitas juga. Bener-bener kolektivitas. Di setiap lini itu ada pemain-pemain yang pas buat ngisi porsi tersebut. Dan jangan dilupain juga, kayak Portugal juara di Euro itu lawan-lawannya kan kayak Wales, Swiss gitu kan. Ini ada potensi nih, dia menang lawan Swiss, ntar Spanyol kalah lawan Maroko, ketemu Maroko, ntar tiba-tiba final menang, ntar ada nih malah si Portugal. Bahaya ketemunya atasnya ada Inggris lagi ya. Terus peran Neves juga bagus juga itu. Nih, kalau ngomongin Portugal memang nggak pernah lepas dari superstar mereka, Cristiano Ronaldo. Tapi untuk Piala Dunia kali ini bintangnya bukan Cristiano Ronaldo, tapi adalah Bruno Fernandes. Setuju atau enggak? Langsung setuju lah kalau begitulah. Ya, Dari 2 pertandingan gol, pertama. kreator serangan, tapi kemarin ada pemain yang Bruno tidak dimainkan, Vitinha juga keren juga gitu loh. Pemain muda yang bisa dikasih opsi untuk bisa menjadi pengganti dari Bruno Fernandes. Iya, berarti kan ini kan bintangnya kan yang diharapin yang bersinar itu Ronaldo. Oh, iya. Tapi justru di sini Bruno Fernandes yang lebih menonjol. Apakah artinya Ronaldo is over? Ronaldo sudah habis? Enggak. Kalau gua sih enggak. Kalau gua enggak. Ronaldo bukan tipikal pemain yang selalu harus dilayanin kayak siapa Messi. Dia bisa menjadi apa namanya? Menjadi pemain yang bisa mencari solusi sendiri walaupun usianya nggak muda, ya kan? Yakin, Vip, berapa kali peluang nggak ada solusinya? Bukan, tadi ngomong Ronaldo orang yang Bukan, disuplai di bukan, awal-awal. Iya, bukan iya. di saat dia tidak disuplai, kan ini kan terjadi friksi juga antara Bruno dengan Ronaldo, terlepas benar atau enggak gitu loh. Kalau dia tidak disuplai sama Bruno, dia akan bisa mencari solusi sendiri, ya kan? Tapi kan beberapa kali Nggak peluang. ada solusi. dengan keegoan Dengan dia jatuh di gitu kotak loh. penalti ya. Iya. Nyari penalti. Ini lawannya Swiss kan, fasenya juga bukan fase penyisihan gitu loh, Jadi menurut lu Ronaldo belum habis? belum. Kalau gue bilang belum. Karena menurut gua adalah dia finisher terbaik di dunia. Nah, kalau Masih ada terbaik Benzema. dunia berapa kali peluang? Banyak Dia banget. sudah Iya, cetak iya. gol juga, Bos. Maksudnya di era-era Cetak gol penalti. Nah, tapi gol juga kan? Ya gol penalti. aduh lak-lakan aja penalti mah. Iya. Bukan, maksudnya gini. Di saat ini usianya nggak muda, tapi aura bintangnya, aura pemenangnya tuh masih terlihat. Itu. Iya, kalau Walaupun- aura itu mah walaupun beda, Thierry tapi Walaupun Henry- golnya penalti, tapi dia ingin tetap bahwa Ronaldo itu tetap harus di level ini gitu loh. head to head, lini per lini, ada Diogo Costa, ada juga Kobel. Oh iya, beda Gregor Swiss-nya Kobel, luar lalu biasa juga ya, 11 berbanding 4 ya. Kanji dan Joao Cancelo, ada Bruno Fernandes, ada Remo Freuler dan juga Cristiano Ronaldo, ada Bill Embolo. Embolo bahaya lo Embolo. Embolo. Embolo sama Ronaldo tajaman mana? Sejauh ini. Iya sejauh ini. Embolo. Embolo. Embolo udah cetak 2 gol, Ronaldo 1 gol. Dan 1 golnya ya balik lagi. Tapi nanti di fase-fase krusial kayak lawan Swiss, kemudian Embolo golin. semifinal, Embolo pulang, Ronaldo cetak gol. Bisa. Ronaldo banget deh. Nggak mungkin lah. Kalau orang nggak boleh golin Embolo. Terserah lu mau Oke, Ronaldo mah, yang sekarang dia penting cetak 2 Inggris. gol. Iya. Tapi begitu nanti malam kalah sama Portugal, kan dia pulang. Ronaldo nambah golnya. Sekarang 2 gol. Ah, luar biasa. Oke, pemirsa, tadi kita udah seru-seruan ngobrol sama Afif dan juga sama Bung Supri. Luar biasa obrolan ini. Sebenarnya gue masih belum pengen habis. Ini masih Sama, banyak banget yang gua pengen masih penasaran juga. penasaran gue. Ini kalau Supri tetap dia Ronaldo. Meskipun flop atau tidak begitu efektif, tapi Ronaldo kehadirannya bisa membuat getar lawan. Sedangkan Afif lebih ngelihat dari Masyarakat Portugal. apapun yang terjadi di lapangan. Begitu ya, Pip ya? Betul. Dan sangat setuju sekali dengan masyarakat Portugal yang membuat polling 70% Ronaldo dicadangkan. Wah. Oke, sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah.
Kalau tadi udah bagi-bagi kibah tentang sisi lain dari Ronaldo, kita mau bagi-bagi hadiah di sini ya. Buat teman-teman tinggal jawab aja di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis akun Instagramnya ya. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Rans Sportainment. Sekarang pertanyaannya adalah, apa julukan dari timnas Senegal? Apa julukan dari timnas Senegal? Ayo, julukannya apa? Langsung aja jawab di kolom komentar. Nanti ada hadiah dari Rans Sportainment. Nah, makanya nonton terus program-program Rans Sport Pildun 2022. Waduh, udah gak kerasa ya. Ternyata ini di penghujung acara. Minal aidin wal faizin. Semoga statement-statement kita tidak saling menyakitkan. Kalaupun ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mohon kiranya dibales lewat DM. Banyak banyak DM. Banyak ya DM ya? Oke, buat teman-teman. Thank you ya. Supri. Sama-sama. Mau dipost-postin dulu nggak Inggris seneng nih? Oh, Inggris. Tahun 66, Inggris menjadi juara Piala Dunia. Mampukah Harry Kane dan kawan-kawan mengembalikan kejayaan itu dan membuat coming home dreams come true? Impian untuk membawa pulang Piala Dunia akan kembali terwujud. Saksikan final Piala Dunia 2022 Qatar hanya di Rans Sport Pildun bersama saya. Sendiri kayaknya. Gak ada yang mau nemenin. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe Rans Sportainment dan juga Rans Entertainment. Salam Rans Sport Pildun. Sikat John. Mantap. Mantap. Inggris. Coming home. It's coming home. It's coming home. Beneran, pulang kampung beneran. Inggris.